Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratnati Puspitasari dengan NIM 212111222 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya guna memenuhi mata kuliah fikih siasah. Baik, jadi materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ahli al-hal wal al-ahdi. Dari judul tersebut saya akan membahas beberapa hal yang berkaitan seperti pengertian dari ahli al-hal wal ahdi, dalilnya, sejarahnya, syarat, tugas, serta wewenangnya. Baik, menginjak materi yang pertama tentang pengertian dari ahli al-hal wal al-ahdi. Pengertian al-hal wal al-ahdi artinya orang-orang yang melepas dan mengikat atau orang-orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Itu merupakan pengertian secara bahasa. Sedangkan menurut para ahli fikih siasah, ahli al-hal wal al-ahdi adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Sedangkan dalam literatur fikih, pengertian dari ahli al-hal wal al-ahdi adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengikat dan membubarkan, yaitu membuat keputusan-keputusan, dan bisa juga dikatakan sebagai majelis syuro, sebagaimana terdapat dalam ensiklopedia Islam. Serta masih banyak pengertian dari para tokoh-tokoh ahli. Saya ambil satu tokoh yaitu menurut Abdul Al-Hamid Ansori. Beliau menjelaskan bahwa ahli al-hal wal al-ahdi ialah orang-orang yang berwenang untuk merumuskan serta memutuskan suatu kebijakan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah. Jadi dapat kita simpulkan dari berbagai pengertian di atas bahwa ahli al-hal wal al-ahdi merupakan sarana yang digunakan rakyat melalui wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kenegaraan dan kemaslahatan rakyat. Baik, menginjak topik yang kedua mengenai dalil dari ahli al-hal wal al-ahdi. Sebenarnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak disebutkan mengenai istilah tersebut. Namun, dasar-dasar yang menyeluruh atau dasar sebutan dari ahli al-hal wal al-ahdi ini dihiaskan para ulama dengan istilah ulil amri, sehingga dapat kita simpulkan ada beberapa dalil mengenai ulil amri itu sendiri. Yang pertama ada surah An-Nisa ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ada juga dalil dalam surat An-Nisa ayat 83 yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Selanjutnya, dalil yang ketiga yaitu surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Topik selanjutnya mengenai sejarah dari ahli al-hal wal al-ahdi. Sejarah munculnya
ahli al-hal wal al-ahdi dimulai ketika zaman Abbasiyah atau Bani Abbas yang berpusat di kota Baghdad. Topik selanjutnya mengenai syarat seseorang dapat menjadi ahli al-hal wal al-ahdi. Menurut Al-Mawardi, syarat-syarat legal yang harus dimiliki oleh ahli al-hal wal al-ahdi yaitu adil dengan segala syarat-syaratnya. Yang kedua, berilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi khalifah sesuai dengan kriteria-kriterianya. Yang ketiga, memiliki wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat dan paling efektif menjadi khalifah, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan demi kemaslahatan rakyat. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, beliau menyatakan bahwa ada 4 syarat seseorang dapat menjadi ahli al-hal wal al-ahdi. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua, adil. Yang ketiga, mampu melaksanakan tugas termaksud kearifan. Yang keempat, sehat jasmani dalam arti panca inderanya dan anggota badan lainnya. Topik selanjutnya ada tugas dan wewenang dari ahli al-hal wal ahdi. Tugas ahli al-hal wal al-ahdi adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Tugas untuk mengangkat dan memilih khalifah. Yang kedua, tugas untuk memecat dan memberhentikan khalifah. Yang ketiga, tugas untuk membuat undang-undang. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan, dan tidak bertabrakan dari satu dasar dari dasar syariat yang baku, dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah SWT. Kemudian untuk wewenang dari ahli al-hal wal al-ahdi adalah yang pertama, memberikan masukan kepada khalifah dalam berbagai aktivitas dan masalah praktis, semisal masalah pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri, pertanian, serta dalam hal ini pendapatnya bersifat mengikat. Wewenang yang kedua, mengenai masalah pemikiran yang memerlukan penelitian dan analisa, serta masalah kedisiplinan, finansial, pasukan, politik luar negeri, khalifah berhak merujuk pada pandangan majelis umat. Namun dalam hal ini, pandangan majelis umat tidak mengikat. Wewenang yang ketiga, khalifah berhak menyodorkan undang-undang atau hukum yang hendak diadopsi kepada majelis. Majelis berhak memberikan saran atau masukan serta menilai dan mengevaluasinya. Wewenang yang keempat, majelis mempunyai hak untuk mengoreksi tindakan real yang dilakukan oleh khalifah. Dalam hal ini, koreksi majelis dapat bersifat mengikat manakala dalam majelis terdapat konsensus. Namun sebaliknya, koreksi tersebut tidak bersifat mengikat manakala di dalam majelis belum atau tidak terjadi konsensus. Jika di antara majelis dan khalifah terjadi silang pendapat dalam masalah yang real berdasarkan hukum syara', maka dalam kondisi yang seperti nantinya keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat. Wewenang yang kelima, majelis berhak menampakkan ketidaksukaannya terhadap para muawin atau amil. Karena keputusan majelis dalam hal ini bersifat mengikat, maka khalifah harus segera memberhentikan mereka dan menggantinya dengan yang baru. Wewenang yang keenam, majelis juga berhak membatasi kandidat calon khalifah sebagai wujud dari suksesi kekuasaan atau pemerintahan. Serta wewenang yang terakhir, majelis memiliki hak interpelasi, yaitu
hak untuk meminta keterangan kepada khalifah mengenai kebijakan-kebijakan strategis yang berkenaan. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.